Selamat pagi semua teman-teman. Ada bapaknya tidak ya? Belum ada bapaknya ya? Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita akan bersekutu kembali pada hari ini, tanggal 28 April 2021. Minggu lalu kita merayakan Hari Ibu Kartini, pejuang bangsa, terutama kaum wanita, di mana kerinduan Ibu Kartini untuk ada persamaan antara pria dan wanita. Dan kini kita sudah dapatkan persamaan hak antara pria dan wanita. Banyak dan dapat kita saksikan untuk pimpinan yang dipegang oleh kaum perempuan. Contohnya ibu kita, Ibu Sri Mulyani yang menjadi menteri. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang kesetiaan dalam memberi yang terbaik yang akan disampaikan oleh Pendeta Novita. Dalam bulan ini juga kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus yang menang melawan kuasa gelap. Untuk itulah kita patut memuji dan memuliakan Allah karena hikmat dan kasih-Nya yang besar, agar pengorbanannya tidak sia-sia bagi kita semua. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Kita akan nyanyikan NKB 3 ayat 1 dan 2 akan kita nyanyikan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia tercemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya, datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tebusan sempurna telah dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya, datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mic-nya belum nyala, Bu. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan membuka dengan doa. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara kehidupan kami, serta memberi kami kesehatan hingga dapat mengikuti persekutuan ini, walaupun hanya melalui Zoom. Tapi kami dapat belajar tentang firman Tuhan,
untuk kami lebih mengenal Engkau lebih baik dan mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Tuhan boleh pakai Pendeta Novita untuk menyampaikan firman-Mu agar yang telah disiapkan boleh menjadi bekal bagi dan pedoman bagi kehidupan kami. Dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebelum menerima anugerah firman-Mu, ampunilah segala dosa serta kesalahan kami yang masih sering kami lakukan, baik yang kami sadari atau tanpa kami sadari. Dan ajarkan kami untuk mengampuni sesama kami, karena kami telah menerima pengampunan daripada-Mu. Kami mohon Tuhan pimpin persekutuan kami ini dari awal sampai akhir, agar kami dapat menikmati perjumpaan dengan Engkau. Ke dalam tangan kasih-Mu kami mau bersyukur dan berterima kasih. Amin. Sebagai ayat pembukaan, saya akan bacakan Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Sebelum memasuki firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian NKB 9, bait 1 dan 2. Tuhan terus menanti kita untuk membuka pintu hati kita, agar dapat masuk dalam hati kita serta menguasai diri kita. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Novita. Saya persilahkan Ibu. Ya, selamat pagi, Ibu Bapak sekalian. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, sebuah tema yang masih menjadi bagian dari serial di bulan April begitu ya, tentang bagaimana kemandirian para perempuan yang menjadi teladan maupun juga yang menjadi satu contoh di dalam kehidupan kita gitu ya.
Mari kini kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kehidupan yang dapat kami jalani, dan biarlah kiranya kami mengetahui bahwa Engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang spesial dalam hidup kami masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab yang kami miliki. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang juga menyertai kami dalam sepanjang hidup kami, menuntun kami dengan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersama merenungkan firman Tuhan, maka biarlah Engkau yang bersabda kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu, Bapak sekalian yang kasih Tuhan, kita tentu mengenal Ibu Sri Mulyani, begitu ya. Dan mungkin kalau di gereja kita, Bu Eni Vimala Dewi nih sebenarnya yang lebih pas kali ya untuk membahas tokoh ini, begitu ya, dari sisi pekerjaan maupun juga dari sisi karya-karyanya dan kemampuan untuk membawa situasi keuangan Indonesia gitu ya, melewati berbagai badai finansial, begitu ya. Ada berbagai hal yang menjadi langkah-langkah Bu Sri Mulyani yang memang tidak dengan mudahnya kemudian diterima oleh beberapa pihak tertentu karena begitu mendobrak gitu ya, membawa berbagai perubahan-perubahan yang kadang juga mengejutkan. Ya, saya mau share screen dulu. Bentar. Salah. Ya, kelihatan kah? Ya, udah kelihatan ya. Ya, Ibu Bapak sekalian, ya ini adalah sosok dari Ibu Sri Mulyani gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu Bapak sendiri gitu ya, kalau memikirkan tentang Ibu Sri Mulyani, apa sih Ibu Bapak yang terpikir gitu ya, baik karya maupun juga mungkin karakter atau hal-hal yang kita lihat dari Ibu Sri Mulyani. Kira-kira Ibu Bapak sendiri apa nih? Kalau melihat Bu Sri Mulyani kepikir apa ya? Cukup setia, cerdas, tegas. Ya, tadi setia. Siapa tuh ya? Bu Ella ya? Ya, Ibu. Ya, Bu Ella ya, setia. Apa, Bu? ya kan tahu kalau sejarahnya dia di sini dulu sampai waktu diadilin, dia apa, sampai dia keluar dari Indonesia. Kalau bayangin orang biasa itu pasti sakit hati, tetapi dia nggak, karena dia setia kepada negara dan dia melihat perlu ada pembelaan. Akhirnya dia kembali untuk apa namanya ya, untuk mengemban tugasnya. Ya karena kalau nggak setia nggak mungkin. Oke, Bu Ella. Ya, terima kasih. Ini udah merangkum tema kita nih, Bu Ella ya. Ya, Ibu Bapak tentu kita juga mengenal ya tentang kesetiaan itu dari Bu Sri Mulyani. Tadi ada yang mengatakan apa? Cerdas. Ya, siapa tadi ya? Bu Eni. Oh, Bu Eni. Cerdas. Kenapa, Bu? Ya kan di dalam mengambil kebijakannya itu kan memang baik gitu loh untuk negara Indonesia gitu kan, tepat lah. Ya, bahwa dia mengambil langkah-langkah yang memang ini ya sesuai begitu ya. Dan bukan hanya berani aja gitu, bahwa langkah-langkah itu memang dengan perhitungan yang sangat optimal sehingga menghasilkan memang berbagai kemajuan begitu ya bagi bangsa kita. Baik, terima kasih. Ada lagi Ibu Bapak sekalian yang lain, apa ya yang kira-kira tergambar? Jujur dan bijaksana. Ya? Jujur. Nah, siapakah itu yang Ibu Lina. jawab? Oh, Bu Lina ya. Jujur, bagaimana Bu?
Ya, sampai sekarang nggak ada berita yang menyakiti atau melihat korupsi atau memakai uang negara untuk kepentingan pribadi. Ya, selama ini nggak ada berita-berita yang tidak baik mengenai kejujurannya sih. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ya, jujur begitu ya. Baik, tadi ada lagi Ibu siapa? Bu Sri ya? Iya, jujur. Ya, Bu Sri. Jujur dan bijaksana tuh dalam mengelola keuangan negara. Oke, jujur dan bijaksana. Setuju ya dengan Bu Lina Dalam tadi mengelola bahwa keuangan negara. baik, bijaksana. Baik, ada lagi mungkin satu orang lagi? Saya Bu. Bu Teli ya? Uang dia. Iya, bagaimana Bu? Kalau lihat sosoknya langsung yang teringat uang negara. Oke, uang negara gitu ya. Wah, keuangan negara kita aman gitu ya dengan adanya Bu Sri. Baik, terima kasih Bu Teli. Tadi ada satu lagi ya? Mau kembali ke Indonesia mengurus negara. Oke, mau kembali ke Indonesia. Boleh nih ya, yang jawab ya. Miranda, Ibu Oh, Miranda. Miranda, sorry. Saya nggak bisa lihat wajahnya kalau lagi share screen, soalnya saya bingung juga gimana lihat wajahnya ya kalau share screen. Nggak kelihatan siapa yang ngomong. Si Gaptek harus belajar. Ya, Ibu Bapak, kita telah tentu mengenal ya sosok Ibu Sri Mulyani. Kalau bicara tentang masyarakat Indonesia, siapa sih yang nggak mengenali gitu ya, semua lapisan, bahkan juga rasanya anak-anak juga mengenali sosok ini, sering muncul di TV dengan gebrakan-gebrakan maupun juga berbagai ide-ide begitu ya. Nah, kita mengenal tentang Ibu Sri Mulyani begitu ya, yang secara nasional kemudian kiprahnya di tahun 2005 dimulai dengan menjadi Menteri Keuangan pada zaman Presiden SBY begitu ya. Dan bukan hanya dia menjadi seorang pejabat negara, namun Bu Sri juga menjadi wanita paling berpengaruh tuh ke-23 di dunia versi Forbes pada majalah Forbes pada tahun 2008. Dan bahkan menjadi wanita berpengaruh kedua di Indonesia berdasarkan majalah Global Asia pada Oktober 2007. Nah, tahun 2010 Ibu Sri Mulyani, nah ini ya tadi yang Bu Ella, Bu Lin juga ceritakan, dia menjadi seorang direktur pelaksana Bank Dunia pada waktu itu ya, dengan ada begitu banyak gelombang berita dan informasi yang saat itu sedang menyerang Bu Sri Mulyani, namun ternyata ada sebuah langkah kepercayaan besar secara internasional yang justru diberikan kepadanya menjadi direktur pelaksana dari Bank Dunia. Nah, tadi Bu Ella mengatakan, wah kalau udah diperlakukan seperti itu, lalu udah kemudian bahkan mendapatkan sebuah posisi atau jabatan yang luar biasa begitu ya secara internasional. Tapi kemudian ketika Indonesia memanggilnya gitu ya pada zaman Pak Presiden Jokowi tahun 2016 memintanya menjadi direktur keuangan, maka Bu Sri Mulyani memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ya, jadi tadi yang Bu Ella katakan begitu ya, kalau bicara tentang kesetiaan, ia memperlihatkan kesetiaannya kepada negeri di mana ia dilahirkan, kepada Indonesia, bahwa apa yang pernah dilakukan oleh sekelompok pihak atau masyarakat yang berbuat kurang menyenangkan kepadanya tidak menjadi sebuah halangan baginya untuk berkarya, melakukan apa yang baik kembali di Indonesia. Nah, pada tahun 2019, Ibu Bapak sekalian, ada beberapa prestasi yang dicapai oleh Bu Sri Mulyani secara internasional begitu ya. Contohnya bahwa ia mendapatkan penghargaan di ASEAN Business Leadership Forum tahun 2019.
ya untuk kategori State Persons Awards yang dilaksanakan di Dubai pada waktu itu, dan Presiden Dubai yang menyerahkan hadiahnya secara langsung. Di tahun yang sama ia dianugerahi gelar Finance Minister of the Year. Wah, ini Asia Pasifik nih ya. Jadi Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik. Wah, ini luar biasa. Jadi bahwa kemumpuninya Ibu Sri Mulyani di dalam mengatur keuangan negara bukan hanya menunjukkan prestasi, kestabilan yang ada dan dirasakan oleh Indonesia, namun diakui oleh Asia Pasifik. Dia menjadi Menteri Keuangan terbaik gitu ya. Yang sebenarnya ini juga gelar yang kesekian karena dia juga sudah memperolehnya dari 2017. Nah, pada tahun 2019 juga, ini berturut-turut ya ada prestasi yang ia cetak. Ia masuk ke dalam the world's 100 most powerful women versi majalah Forbes ya. Nah, ia menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang mampu bersaing dengan pemimpin perempuan dunia lainnya. Nah, ibu-ibu di sini ada yang masuk nggak nih? Di 100 wanita paling berpengaruh di dunia gitu. Kita mungkin boro-boro 100 begitu ya, boro-boro 1000, mungkin setriliun. Jauh di bawah urutannya begitu ya. Nah, ia terkenal menjadi seorang yang membuat berbagai strategi dan pendekatan baru dalam keuangan negara gitu ya. Nah, itu adalah prestasi-prestasi yang ia raih. Namun ketika berbicara tentang prestasi yang dimiliki oleh Ibu Sri Mulyani, saya matikan dulu share screen-nya. Bicara tentang apa yang ia raih itu tentu bukan karena ia seorang yang berjabatan, maka ia mampu untuk menunjukkan prestasi-prestasi tersebut. Namun karena ia memiliki kompetensi dan karakter yang tepat, yang cukup untuk membuatnya berhasil di dalam karya yang ia tekuni. Dan dalam semua upaya yang ia lakukan, maka menjadi tanda pengabdiannya kepada bangsa ini. Dan Bu Sri Mulyani ini setelah saya stalking di Instagram adalah juga seorang yang sangat peduli dengan keluarga begitu ya, dengan suaminya, anak-anak, cucu begitu ya, yang juga bisa mengatur waktu, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Jadi bukan hanya seorang yang berhasil secara tugas tanggung jawab kenegaraan, namun juga dalam kehidupan bersama keluarganya terlihat ada banyak hal yang baik. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam menekuni tugas-tugasnya begitu ya, tentu Bu Sri Mulyani menghadapi banyak hal yang tidak mudah. Namun semua tantangan-tantangan yang ia alami, bahkan caci maki, apalagi kalau ngomongin netizen Indonesia begitu ya, yang lebih ganas daripada penonton sepak bola kadang-kadang. Tapi Bu Sri Mulyani dapat tetap menunjukkan bahwa ia setia melakukan karyanya. Dan kita doakan tentu bahwa beliau tetap menunjukkan karakter dan kompetensi yang terbaik dari dirinya dalam mendedikasikan semua karyanya bagi Indonesia dan juga bagi keluarganya, begitu ya. Nah, semoga Indonesia dapat terus menjadi kuat secara finansial di dalam kepemimpinan yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani dan juga tentu dengan seluruh jajaran yang lain gitu. Nah, namun Ibu Bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, saya mau mengajak kita juga untuk belajar dan merenungkan dari seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Bukan hanya belajar dari Bu Sri Mulyani dengan semua karakter dan keteguhannya. Nah, kita akan belajar dari Maria, Ibu Yesus, yang juga tentu telah kita kenal dan kita akan membahas beberapa hal tentang hal itu. Nah, merenungkan tema tentang Ibu Sri Mulyani, maka dengan tema tentang kesetiaan, saya memikirkan Ibu Bapak sekalian
tentang siapa tokoh Alkitab yang bagi saya menjadi teladan kesetiaan. Maka pikiran saya tertuju kepada Maria, Ibu Yesus, yang menunjukkan kesetiaan sebagai seorang ibu yang dipercaya mengandung anak yang istimewa, dan kesetiaan itu ditunjukkan sampai akhirnya. Ada 4 poin yang akan kita renungkan bersama-sama tentang tema kesetiaan ini. Yang pertama, kita mengenali kisah Maria gitu ya, ketika malaikat datang kepadanya dan memberitahu bahwa ia akan mengandung. Dan kemudian sebuah ayat atau perkataan yang terkenal dari Maria kita dapati ketika Alkitab mencatat, ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apa yang terkandung di dalam kalimat ini? Di dalam kalimat ini terkandung makna bahwa adanya kesadaran hidup ini milik Tuhan. Bahwa di dalam jalan kehidupan yang kita lalui, hidup ini bukan hanya soal diri kita sendiri, tapi hidup ini adalah soal kita yang mengenali rencana hidup serta tujuan yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kita. Bahwa tak seorang pun di dunia ini hidup untuk dirinya sendiri. Setiap kita hidup untuk Tuhan, dan Tuhan memakai kita untuk hidup di tengah-tengah yang lain. Dalam hal Bu Sri Mulyani, kita tahu bahwa ia tidak terlena di dalam jabatan di Bank Dunia, namun ia memutuskan untuk pulang mengabdi di Indonesia kembali. Bahwa dia mempertimbangkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang dia, tapi tentang bagaimana melakukan apa yang baik bagi yang lain. Dan Maria dengan perkataannya, "Aku ini hamba Tuhan," menunjukkan kesadaran bahwa hidup ini milik Tuhan dan ia siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau, sekalipun itu adalah tugas, tanggung jawab yang berat, yang besar, namun di dalam melakukannya, maka hal itu akan membawa kebaikan bagi yang lain. Bahkan Maria membawa kebaikan bagi dunia ini. Nah, lalu hal yang kedua dari Maria yang akan kita renungkan adalah ketika Alkitab mencatat pada usia 12 tahun, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Bait Allah seperti mana setiap tahun. Lalu kemudian pada usia 12 tahun itu terjadi peristiwa ketika Yesus hilang. Ini anak hilang gitu ya. Dan ketika akhirnya mencari-cari, ditemukanlah bahwa ia ada di Bait Allah sedang berdiskusi dengan para pemuka agama yang ada. Kemudian ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus pulang, Alkitab mencatat di dalam Lukas 2 ayat 51. Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria adalah seorang yang terkenal memiliki kekuatan batin. Perkataan bahwa Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya bukan hanya dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun dan hilang di Bait Allah. Namun perkataan ini juga dicatat di dalam Alkitab ketika menceritakan bahwa gembala-gembala datang dan memberitahu bahwa malaikat yang memberi petunjuk kepada mereka tentang seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Dan Alkitab kemudian mencatat Maria menyimpan perkara itu dalam hatinya. Maria adalah seorang yang punya kekuatan untuk menyimpan perkara hidup dengan bijak. Apa yang ia perlu katakan, ia katakan. Namun apa yang tak perlu ia katakan, ia simpan.
Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, saya merenungkan menyimpan sebuah perkara ya, menyimpan sebuah persoalan dalam diri kita adalah hal yang tak mudah. Kalau ada masalah gitu ya, kita cenderungnya pengen ungkapin gitu ya, atau ketika kita punya kekesalan dengan orang lain, kita cenderungnya ingin ngomong begitu ya, atau ketika ada hal-hal yang kita tak mengerti gitu, kita cenderung untuk melontarkan pertanyaan. Namun kita tahu bahwa mengutarakan hal itu belum tentu menjadi hal yang bijak ketika waktunya belum tepat, ketika saatnya belum tiba. Maria memiliki kekuatan batin untuk menyimpan perkara hidup dengan bijak. Hal-hal yang tak perlu dia ungkapkan, yang dia tahu ketika ia ceritakan kepada orang-orang lain, tak akan mampu dipahami oleh orang-orang lain. Hal-hal yang ketika ia tahu ketika itu diungkapkan, ketika itu dikatakan, maka mungkin akan memperoleh penolakan dari orang-orang di sekitarnya yang kemudian tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan. Maria memiliki kekuatan untuk menyimpan perkara hidup dengan bijak. Bahwa ketika apapun yang orang lain katakan, apapun yang orang lain sampaikan, apapun penilaian orang lain, tidak selamanya hal itu kemudian membutuhkan satu upaya dari diri kita untuk kita perjelas atau membela diri gitu ya. Namun kekuatan menyimpan perkara untuk bijak mengutarakan apa yang baik pada saat yang tepat itu yang dimiliki oleh Maria. Nah, bagaimana dengan Bu Sri Mulyani? Kita juga mengetahui bahwa tak semua komentar atau pendapat orang yang hendak menjatuhkannya begitu ya membuat ia terganggu dan menghabiskan waktu kemudian untuk itu karena akan Nah, lalu hal yang ketiga yang saya mau ajak kita renungkan di hari ini adalah ketika Alkitab mencatat bahwa pada peristiwa penyaliban Yesus Kristus, di manakah Maria? Yohanes 19 mencatat bahwa ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena, beberapa perempuan-perempuan saat itu berdiri dekat ya dengan salib Yesus. Ya, kalau bicara tentang berdiri dekat gitu ya, kita akan melihat bahwa Injil mencatat hal yang berbeda gitu ya, bahwa Yohanes mencatat bahwa berdiri dekat salib, namun juga Injil yang lain mencatat bahwa dari kejauhan gitu ya, bahwa para perempuan dan murid-muridnya melihat. Ini kan dekat atau jauh itu sesuatu yang relatif ya, Ibu Bapak sekalian, tergantung dari sudut pandang atau pemaknaan atau persepsi kita tentang hal itu gitu. Berdiri misalnya saat ini nih dengan jaga-jaga jarak gitu ya, berdiri dengan orang dengan jarak setengah meter gitu ya, duduk setengah meter dengan orang lain di masa pandemi ini terasa terlalu dekat gitu ya. Kalau foto-fotoan juga jauh-jauh, semeter, 2 meter gitu, 2 meter mah kejauhan ya. Semeter gitu ya, jadi jangan deket-deket gitu ya. Namun kalau nggak ada pandemi gitu, ya kalau misalnya ya berfoto ya persis di sebelah kita gitu ya. Bahkan rapat lagi. Mau foto udah kayak naik angkot kan 46 gitu ya. Rapat gitu. Nah, itu kita bilang dekat. Tapi kalau di pandemi jarak setengah meter itu udah deket gitu ya, karena ya kita harus jaga jarak. Nah, jadi ketika Injil mencatat bahwa murid-murid maupun juga para perempuan berdiri dekat atau berdiri jauh, itu bukan berarti Injil-Injil itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Namun berbicara tentang bagaimana menyajikan kisah itu. Nah, Yohanes menyajikan dari sudut pandang seorang ibu dalam kesetiaannya, dan Injil Yohanes mencatat bahwa dekat salib Yesus ibunya berdiri. Saya sih membayangkan berdirinya juga
nggak tegak begitu ya. Ya, ini kalau digambar ini kan di lukisan ini, waduh, kesannya kayak tabah banget begitu ya. Tapi mungkin sambil berurai air mata gitu ya, sambil sesegukan. Ya gimana enggak, anak yang sudah dilahirkan, yang digendong-gendong dari kecil, yang dijaga, mesti menghadapi kisah yang naas di depan matanya sendiri. Ya, mungkin dia sambil nangis, sambil sesegukan gitu ya. Nah, namun apa yang kita pelajari dari hal ini? Bahwa Maria adalah seorang yang memiliki ketabahan menghadapi masa sulit dan berat. Ketabahan seseorang selalu diuji pada saat hidup itu berada di bawah. Kita nggak akan dibilang tabah kalau hidup kita semua baik-baik, lancar, pekerjaan kita dihargai orang, semuanya berhasil, apapun yang kita lakukan sukses, orang juga kagum pada kita, begitu ya. Keadaan keluarga kita baik-baik, finansial kita oke, semuanya berjalan baik. Orang nggak akan bilang, wah tabah nih, tabah. Enggak gitu ya. Namun ketabahan itu akan terbukti pada saat masa sulit dan berat. Dan Maria adalah sosok ibu yang sanggup memperlihatkan ketabahan itu. Ia ada di sana, berdiri dekat salib, seperti kesaksian penulis Injil Yohanes. Ia tak melarikan diri dari pengalaman sulit itu, ia menghadapinya, ia menjadi saksi dari kesulitan itu. Ia bersedia untuk menghadapi sebuah penderitaan yang bahkan mungkin tak melulu, tak semuanya ia pahami kenapa itu harus terjadi. Itu tadi yang pertama, kesadaran bahwa hidup ini milik Tuhan. Kedua, kekuatan untuk menyimpan perkara hidup dengan bijak. Ketiga, ketabahan dalam menghadapi masa sulit dan berat. Dan yang keempat, yang terakhir yang saya ajak kita renungkan, adalah ketika dalam peristiwa Pentakosta. Nah, ini merupakan sebuah tafsiran yang memang ditarik gitu ya dalam berbagai kisah kitab. Ibu Bapak sekalian, kalau kita berbicara tentang kisah Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 begitu ya, maka bayangan kita adalah bahwa 12 murid yang mendapatkan nyala-nyala api begitu ya. Dan mereka kemudian berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, namun juga ketika kita menghayati tentang di manakah Maria setelah peristiwa penyaliban, di manakah Maria setelah bahkan peristiwa kebangkitan, maka Lukas di dalam tulisannya di Kisah Para Rasul 1 ayat 14 menceritakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ketika berbicara tentang apa yang dilakukan oleh murid-murid pasca kebangkitan, mereka bersekutu, mereka berkumpul, mereka berdoa bersama-sama. Namun Alkitab mencatat bukan hanya 12 murid, namun perempuan-perempuan dan bahkan juga murid-murid yang lain dan saudara-saudara Yesus berkumpul bersama-sama. Karena itu penafsiran mengatakan bahwa iya, ketika peristiwa Pentakosta terjadi, Maria ada di sana. Ya, walaupun tidak dijelaskan di dalam Alkitab apakah Maria juga berbahasa, ya sepertinya mungkin tidak begitu ya, karena dia tidak berkhotbah gitu ya kepada banyak orang. Dia menjadi sosok ibu yang hadir, yang menemani murid-muridnya yang telah menjadi anak-anak yang baru bagi dia pasca peristiwa salib. Nah, jadi apa yang ditunjukkan dalam hal ini? Ya, kita menjadikan pelajaran keempat pada hari ini bahwa Maria adalah seorang yang memiliki ketekunan dalam berdoa bersama yang lain.
Bahwa dalam kehidupan kita, perjuangan kita, maka kita hadapi semua itu dengan doa-doa kita. Semua kesulitan, pergumulan, tantangan, tugas, tanggung jawab yang terjadi dalam kita, mau menghadapi semuanya itu dalam ketekunan, dalam doa-doa kita. Dan kita berdoa bukan untuk diri kita sendiri, kan hanya berdoa untuk diri kita gitu ya. Namun kita juga berdoa bersama yang lain. Ya, bersyafaat dengan yang lain di dalam menaikkan doa-doa kita. Nah, karena itu 4 hal ini, Ibu Bapak, kesadaran bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, kekuatan untuk menyimpan perkara hidup dengan bijak, ketabahan menghadapi masa sulit dan berat, serta ketekunan dalam doa bersama dengan yang lain. Hal-hal itu yang akan memampukan kita menjadi orang-orang yang setia untuk terus melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ketika kita mempertimbangkan bahwa hidup ini bukan soal kita, namun tentang soal bagaimana kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan membawa kebaikan bagi banyak orang lain. Dan ketika melakukannya, kita bijak, berhikmat untuk menghayati segala hal, kita menampung segala hal dalam batin kita, kita memiliki kesabaran di dalam menghadapi semua cobaan, untuk tabah dalam semua persoalan, karena nggak ada hidup yang punya persoalan ya, Ibu Bapak. Kalau kita bilang, saya nggak punya masalah nih, wah itu masalah pasti gitu ya. Karena ketika kita mengatakan bahwa kita nggak ada masalah begitu ya, maka jangan-jangan kita tidak punya sensitivitas yang cukup untuk melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dari hidup kita. Walaupun ya biasanya kalau kita katakan, iya saya sih nggak punya masalah, maksudnya masalah yang berat, yang besar gitu kan. Masalah-masalah kecil mah ada, tapi ya udahlah nggak dihitung gitu. Jadi apa kabar? Oh baik, nggak ada masalah semua gitu ya. Itu maksudnya nggak punya masalah gede gitu ya. Masalah kecil ya adalah gitu ya. Tapi oke lah bisa dijalani. Namun kita mau belajar untuk tetap memiliki ketabahan di dalam semua pergumulan hidup kita. Tekun di dalam doa-doa kita bersama yang lain. Karena siapapun kita, dimanapun kita, dan juga seperti apa masalah hidup yang kita alami begitu ya. Ini ada bapak-bapaknya nggak ya? Ini ibu-ibu semua nih fotonya ya di sini. Siapapun kita, dimanapun kita berada, dan bahkan bagaimanapun keadaan diri kita, setiap kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Setiap kita adalah perempuan-perempuan istimewa di hadapan Tuhan. Setiap kita adalah pria-pria istimewa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan kepada kita hal untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk terus memperlihatkan apa yang terbaik di dalam diri kita. Untuk memperlihatkan bahwa sekalipun ada badai kehidupan, ada pencobaan, ada hal-hal yang bahkan orang lain lakukan kepada kita, hal itu tidak akan menghalangi kita untuk tetap berbuat apa yang terbaik, untuk tetap mengabdi kepada apa yang kita percaya menjadi hal besar dalam kehidupan kita. Dan hari ini tema kita, Ibu Sri Mulyani, beliau telah menunjukkan berbagai karya dan prestasi pengabdian terbaik yang ia bisa negeri ini, karena ia setia kepada negeri ini, kepada Indonesia yang telah menjadi tanah airnya. Dan semoga masih banyak lagi karya-karya terbaik Ibu Sri Mulyani yang dapat kita lihat, yang dapat kita teladani di dalam perjalanan hidupnya ke depan sebagai menteri maupun juga di dalam
karya-karyanya di berbagai hal yang lain. Nanti kalau udah nggak jadi menteri begitu ya. Nah, juga hal itu biarlah mengingatkan kita, setiap kita memiliki kepercayaan untuk juga melakukan apa yang terbaik dengan setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka biarlah kita menghayati kisah perjalanan hidup seorang Maria Ibu Yesus yang juga mendedikasikan kehidupannya sebagai perempuan dan sebagai seorang ibu dan sebagai seorang manusia untuk menjadi hamba Tuhan dan melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan sampai akhir hidupnya. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita untuk terus juga berkarya dimanapun kita berada, sebesar apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita mau menaikkan doa-doa syafaat ya, Ibu Bapak sekalian. Bentar, saya lihat pokok-pokok doa. Ya, kita akan berdoa pada saat ini untuk yang sedang sakit, Ibu Lina Sucipto, Ibu Angel, dan Ibu Damayanti, ya, dalam semua perawatan yang dijalani. Juga untuk Ibu Yanti Suhartono, oh ya, Bu Yanti ulang tahun, ya. Lalu berdoa untuk bangsa Indonesia dalam menghadapi virus corona serta menghadapi berbagai bencana alam, ya. Khususnya juga musibah kecelakaan Kassel, ya, kapal selam yang menjadi duka bersama kita sebagai bangsa. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan bersyukur atas kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Untuk semua tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di tengah-tengah gereja Tuhan, juga di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, biarlah kiranya kami sanggup untuk terus melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami, berkarya bagi nama-Mu, melakukan banyak hal yang menjadi baik bagi sekitar kami, apapun itu. Hal besar maupun hal kecil, hal sementara maupun hal yang memiliki jangka waktu yang panjang. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati, kiranya setiap umat-Mu pada saat ini terus dilalui dengan kesetiaan kepada Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami di dalam situasi menghadapi pandemi. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada para pengambil kebijakan di pemerintah pusat maupun daerah-daerah untuk bersama-sama mengatasi apa yang terjadi, baik dalam hal kesehatan maupun juga di dalam kehidupan ekonomi, di dalam kehidupan sosial, bahkan juga di dalam situasi politik yang ada di bangsa ini. Tuhan, Kau berkati kiranya Presiden kami dengan Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri-menteri, juga untuk Ibu Sri Mulyani yang kami ingat karyanya pada hari ini. Tuhan, Kau yang berkati setiap mereka bersama keluarga mereka masing-masing, kiranya setiap keluarga dapat terus memberikan dukungan terbaik mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi bangsa ini di tengah-tengah musibah dan bencana yang kami alami. Tuhan, biarlah kiranya semua upaya pemulihan di Flores Timur maupun di Jawa Timur dapat berjalan dengan baik pasca musibah bencana yang terjadi di daerah sana. Kami berdoa untuk juga ya Tuhan peristiwa musibah dengan KRI Nanggala 402. Tuhan, Kau yang memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan,
Engkau yang juga memberikan kekuatan dan semangat kepada seluruh jajaran TNI yang lainnya, agar masa-masa ini tidak menyurutkan langkah mereka untuk mengabdi, namun justru ada banyak hal yang juga menjadi penguatan bagi mereka, harapan, serta juga semakin giat melakukan pengembangan ke depannya, Tuhan, agar juga bangsa ini menjadi bangsa yang semakin tangguh dan kuat. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap upaya-upaya evakuasi yang dilakukan maupun penelitian yang dijalani serta seluruh pihak yang membantu agar semua proses ini berjalan dengan baik. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk anggota Komisi Dewasa yang berulang tahun pada hari ini, Ibu Yanti, bersama dengan usianya yang bertambah, biarlah kiranya Tuhan Kau yang juga memberikan sukacita dan hikmat untuk menjalankan kehidupannya ke depan bersama-sama dengan seluruh keluarga. Kami berdoa biar ada sukacita baginya di hari ini, sebagaimana juga kiranya ada banyak sukacita yang ia alami terus di dalam langkah kehidupannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Damayanti, Ibu Angel, dan Ibu Lina Sucipto dalam seluruh perawatan yang dilalui. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong dan menopang, berikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau berkati semua akses pengobatan dan perawatan, serta waktu istirahat bagi mereka. Biarlah kiranya bahkan di masa ketika mereka mengalami sakit, saat itulah kiranya kekuatan Tuhan nyata untuk menjadikan mereka orang-orang yang tabah dan setia, dan bahkan menjadi kesaksian dan motivasi bagi banyak orang. Oh, nggak ada suara ya. Next saja Bu Nani. Kenapa Bu Nana? Next saja, dilanjut aja. Oh. Aduh, Ibu Bapak, maaf, pengurus maaf, saya mati ya tadi pas lagi doa. Iya, belum Udah selesai. sampai mana tadi doanya? Begitu amin saya melek, hilang. Baiklah, diaminkan masing-masing ya. Ya, Ya. Lanjut, silakan Bu Christine. Ya, terima kasih untuk firman-Nya Ibu Novita. Kita mesti belajar dari tokoh Ibu Sri Mulyani dan juga tokoh Maria. Jadi memang sebagai wanita khususnya, jadi kita harus mencontoh dan mau seperti mereka. Sebagai wujud kita bersyukur, marilah kita akan mengucap syukur dengan memberi persembahan dan menyampaikan persembahan. Sebagai ayat penghantar akan dibacakan 2 Korintus 9 ayat 7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan naikkan pujian. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Dapat dilihat seperti yang tertera. Jadi kita akan lanjut dengan pujian NKB 199, sudahkah yang terbaik kita berikan. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Puspita. Silakan Ibu. Ya, mari kita berdoa satu di dalam doa. Ya Allah yang sungguh baik di dalam hidup kami. Kami berterima kasih atas berkat anugerah-Mu
pada pagi menjelang siang ini. Kembali kami menerima berkat-Mu lewat persekutuan dan lewat firman-Mu yang dibawakan oleh Pendeta Novita. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Tuhan, kami menyadari kami dapat memberi persembahan syukur siang ini karena Tuhan yang lebih dulu telah memberi kepada kami. Saat ini, kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini yang hanya sedikit. Kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan para majelis dan pengurus yang akan mengelola persembahan kami ini untuk pelayanan yang Tuhan berkehendak. Kiranya Tuhan juga mau menolong kami semua dengan rendah hati, mau memberi yang terbaik dari hidup kami, baik di dalam pelayanan, di keluarga, bergereja, maupun di dalam masyarakat. Sebagai ungkapan syukur kami saat ini. Mungkin situasinya walaupun dalam situasi yang tidak mudah seperti saat ini. Dengan adanya pandemi COVID yang masih belum mereda. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama kami dan menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa syukur kami ini hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Puspita. Sama-sama Bu Kristina. Kita akan lanjut. Jangan pernah meminta beban yang ringan. Mintalah bahu yang kuat, yang mampu memikul beban bersama Yesus. Sebagai kata pengutusan, saya akan bacakan Amsal ayat 23. Jagalah segala kewaspadaan, karena dari segala pancar memang sudah seharusnya sebagai pengikut Kristus, kita harus semakin serupa dengan Kristus. Mempunyai karakter Yesus selama ada di dunia, dan mengeluarkan buah-buah roh yang membuat kita berbeda. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja.
jadikanlah milikmu tetap. Saya persilahkan untuk Ibu Novita, doa tutup dan berkatnya, Bu. Baik, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami rindu untuk menjadi semakin seperti Engkau, Tuhan, dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami bisa menunjukkan kesetiaan kami untuk memberikan apa yang terbaik di dalam sepanjang hidup kami. Biarlah kami dapat menanggung setiap beban dan pergumulan kami dengan ketabahan yang berasal dari Engkau. Biarlah kiranya kami tetap memiliki sebuah sukacita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dan menjadi kesaksian serta kekuatan bagi banyak orang. Besertalah Tuhan dengan kami pada saat ini, besertalah dengan kami dalam sepanjang kehidupan kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat siang Ibu Bapak sekalian, Tuhan memberkati. Selamat siang, Pendeta Novita. Terima kasih. Pelayanan. Terima kasih. Semuanya, terima kasih Bu Terima Novita. kasih Bu Novita. Sama-sama. Ya, Bu Novita. Ya. Christina. Langsung Christina. lanjut ya. Ya. Pengumuman ya. Ya. Persekutuan untuk minggu depan, tanggal 5 Mei, kita akan berjumpa dengan tema inspirasi wanita masa kini dengan Aung San Suu Kyi, integritas dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dengan Pendeta Stella Luciana dari GKI Menteng. Liturgosnya Ibu Erni Kristiawati. Doa persembahan oleh Ibu Lina Hirawan. Ada tambahan lagi pengumumannya? Ya, tambahannya hanya minggu depan pengurus ada rapat setelah persekutuan jam 1 siang. Oke. Makasih. Makasih Bu Christina. Ya, teman-teman yang sudah hadir dalam persekutuan dewasa. Tuhan memberkati, kita sampai ketemu minggu depan. Makasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Novita. Semuanya. Terima kasih semua untuk yang hadir hari ini. Tuhan memberkati. Sampai minggu depan. Terima kasih Pendeta Novita, Ibu Christina. Bu Puspita, dadah. Terima kasih Bu Novita. Boleh ya. Dadah, dadah Bu Junita. Cepet Popo. Masak. Oh, mau masak, Popo. Mau masak apa? Masak. Itu kalau minta telur tuh sama Bu Novita. Pamit dulu. Ayamnya bertelur terus ya.
Ya, belum Tadi ini, pagi belum. udah bertelur ayamnya. Sehari telur berapa? Oh, Mana? katanya pantesan tadi Bu Novita belum masuk. Saya bilang lagi nungguin ayamnya bertelur. Kalau enggak kan dia Tadi ribut. itu mejanya rubuh. Bukan mejanya, tadi kan mejanya penuh barang. Terus tadi buru-buru mau nyalain lampu, ketoel, rubuh. Rapiin dulu ya. Saya kira lagi nungguin ayamnya bertelur. Kan biasanya kalau udah bertelur Bertelurnya dia pagi rame tuh. kalau. Kotek-kotek. Mengganggu deh ya. Tiap hari, Bu. Tiap hari. Iya, Bu bertelurnya. Eni. Awas hati-hati diambil Bu Eni tuh. Nanya-nanya dia. Bu Ella ada di mana? Di sini apa di sana? Di sini Mas setia katanya. Oh, Kayak Ibu Bu Sri Ella Mulyani di ya, Jakarta. setia ya. Setia. Bu Lina Cipto yang di Belanda, Bu. Iya, Bu Lina. Bu Lina, kembalinya kapan, Bu? Masih ada ya Bu Lina? Belum tahu. Yang tadi Bu Lina ada di sana jam 5 pagi katanya. oh ini masih pagi-pagi ya Bu Lina. Beda 5 jam. Berarti baru bangun dong. Udah mandi belum Bu Lina? Belum. Jam 5 pagi di sana dingin atau lagi panas tuh. 4 derajat. Tadi pagi 2 derajat. 2 derajat. 2 derajat. Nggak berani mandi. Ya pameran kulit ya. Ada lagi lockdown. Ya, Nggak boleh keluar. temanku juga lagi di sana tuh, Bu. Oh ya? Dia punya rumah di sana. Oh ya, berarti warga negeri ya, dia PR sana Bu ya. Lina lagi Kalau nggak, di karantina ya? iya sih katanya Karantinanya. 10 hari. Tapi kalau ke dokter boleh. Ya. Oh, kalau Ya, ke dokter boleh. ya mohon doa dari teman-teman. Nanti Jumat saya ketemu dokter. Kemarin saya udah CT scan. Ya, semoga dokternya benar-benar mau kasih solusi yang terbaik lah gitu. Nih, Ya, baik ya, Bu. Iya. Iya, Ya, tetap semangat. Iya, Iya, harus terima semangat. kasih, Bu Lina. Betul. betul. Oke ya, aku Sama lihat ya. Iya, terima hati yang kasih. gembira. Ya, Bu Junita. Halo Oma Ya, Endah. kita doanya. Sama-sama Bu Lina. Nanti didoain Bu Lina. Iya, nanti Iya. Jumat Lalu hasil CT scan-nya. Yang Miranda terbaik lah, Bu. ini tumben gak ada gambarnya Bu Miranda. Ya, Mir. Mana Mir? Saya live dulu ya. Iya, Dadah iya. Bu Puspita. Terima kasih ya, Bu Ibu-ibu, terima Puspita. kasih. Terima kasih ya, Bu Naning. Sama. Bu Naning, Tuhan berkati. Bu Tuhan Naning. berkati. Terima kasih Bu Terima Novita. kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Yuk, bubar. Ya, dadah. Ya. Dah. Dadah. Terima kasih Agnes. Oh iya, Agnes, terima kasih Agnes. Sama-sama Tante. Iya. Oke, kita ini dulu ya. Live dulu, nanti kita ketemu lagi. Bye-bye teman-teman Iya. semua.